Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmawati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, jurusan Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan nomor NIM 231435033. Pada hari ini Selasa 5 Maret 2024 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan pembelajaran problem based learning pada materi perubahan lingkungan di SMA Negeri 1 Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selamat menyaksikan. Perhatikan, sebelum kita mulai pelajaran, bajunya dirapikan dulu, yang laki-laki, ya, rapi semua. Terus perhatikan di bawah mejanya, apakah ada sampah? Enggak, ada bersih semua. Sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas siapkan dulu doa. Siap, gas. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ibu, mana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Dan sebelum itu Ibu absen dulu. Ada yang tidak datang hari ini? Ada. Apa yang tidak hadir pada hari ini? Sahatul Hafizah. Siapa lagi? Desi. Apa kabar Desi? Kasih lagi. Ya. Ada? Li? Kabar Li? Ada kabar Li? Enggak ada? Berarti tanpa keterangan. Udah? Perhatikan. Udah siap untuk belajar? Siap. Oke. Nah, pada pertemuan yang telah lalu kita telah mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Ada? Coba sebutkan. Tentang apa? Materi yang telah lewat. Tentang ekosistem. Apa aja materinya yang telah kamu pelajari? Apa saja? Adanya komponen biotik dan abiotik. Terus apa lagi? Terdapat 5 daun bio apa? Biokimia. Sebutkan yang pertama apa? Daun karbon. Yang kedua nitrogen. Yang ketiga air. Yang keempat fosfor. Yang kelima sulfur. Nah, itu
ada tentang kondisi air yang seperti apa itu? Air yang bersih. Terus ada gambar hutan yang masih asli atau alami ya. Terus yang di atas ada gambar gambar suatu lingkungan yang bersih. Terus ini gambar yang kedua, gambar apa? Pencemaran. Pencemaran apa ini? Yang pertama itu pencemaran apa? Kebakaran hutan, termasuk pencemaran udara. Terus yang di sampingnya yang kedua itu pencemaran apa? Pencemaran air. Yang ketiga, ya, pencemaran apa? Pembuangan sampah. Itu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Udara tadi pencemaran lingkungan. Air pencemaran lingkungan. Ini pencemaran apa? Betul, pencemaran tanah. Ya. Terus itu gambar yang keempat, gambar apa? Ada gambar apa itu? Ya, asap dari pabrik. Termasuk pencemaran apa? Pencemaran udara. Terus gambar yang kelima, pencemaran limbah. Ya, pencemaran air ya, bukan pencemaran limbah. Pencemaran air yang disebabkan oleh limbah. Ya, limbah industri ya, limbah dari sawit ya, itu yang dibuang ke laut. Jadi di situ ada apa terlihat di gambar tersebut? Ya, adanya ikan yang mati. Nah, materi kita sekarang itu ya adalah perubahan lingkungan. Ya, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan? Ada yang tahu? Apa, Nur Aziza? Apa? Karena apa, Nur Aziza? Coba, kenapa? Silakan berdiri. Berikan pendapat mengapa terjadi perubahan lingkungan. Kenapa? Karena ulah manusia. Seperti apa? Membuang sampah sembarangan. Apalagi ini kaitannya dengan gambar ini apa? Menebang hutan tanpa izin. Terus apa lagi? Apa yang menyebabnya? Karena ulah manusia. Menebang hutan sembarangan ya. Membuang limbah pabrik sembarangan, juga membuang sampah sembarangan. Itu merupakan perbuatan dari manusia. Apakah cuma faktornya dari manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan? Ya, dan dari lingkungan yang bersih hingga lingkungan yang kotor. Ya, dari lingkungan misalnya sungai yang bersih menjadi sungai yang tercemar. Apakah ada faktornya dari manusia? Ada faktor lain? Ada? Ya, ada faktor alam. Ya, seperti apa faktor alam? Bencana. Bencana apa? Banjir. Dirasakan kan kemarin? Iya. Banjir yang kita alami baru-baru ini, ya, banyak kemungkinan warga yang terkena banjir, bahkan masuk ke rumah. Ya, kita mengalami ya, ada juga yang tidak mengalami. Di rumahnya yang dekat aliran sungai pasti kena banjir. Ya, alhamdulillah sekarang udah kita lewati, yaitu karena kondisi alam atau bencana alam. Ya,
ada diakibatkan karena longsor ya, itu juga kondisi alam ya. Ada faktornya dari alam dan dari manusia. Udah bisa dipahami? Bisa? Udah. Perhatikan ini tujuan kita mempelajari materi perubahan lingkungan ya, nanti penerapan pembelajarannya problem based learning ya. Pembelajaran seperti apa? Pembelajaran berdasarkan masalah ya. Ini ada tujuannya, silakan dibaca Guntur. Tujuan dari pembelajaran, silakan berdiri Guntur dibaca. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah pelaksanaan pembelajaran model PBL, peserta didik dapat mengidentifikasikan fakta penyebab perubahan lingkungan. Setelah pelaksanaan pembelajaran model PBL, peserta didik mampu menjabarkan faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Ketiga, setelah pelaksanaan pembelajaran model PBL, peserta didik menganalisis dampak perubahan lingkungan dan mencari solusi untuk mengatasi dampak dari perubahan lingkungan. Ya, itu tujuannya. Ini nanti kita belajar tentang materi perubahan lingkungan. Di sini tujuannya, ya, bisa baca ya. Itu diharapkan nanti yang kamu dapatkan setelah mempelajari materi ini. Udah? Nah, sekarang Ibu kasih dulu soal untuk menguji pemahaman awalmu sebelum kita mempelajari materi perubahan lingkungan. Silakan buka di HP, sudah ada soalnya, soal pretest ya. Ini untuk lembar jawaban. Soal yang pretest ada 10 soal. Sudah, silakan dijawab. Waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan. Lengkapi di situ identitasmu, nama, kelas, dari dan nama lengkap. Ya. Terus bidang studi, silakan dijawab. Dilakukan pretest ya. Nanti kita akan melanjutkan pembelajaran ya tentang problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah ya. Ini tahapannya, perhatikan di situ ada orientasi peserta didik pada masalah ya. Ini nanti Ibu sajikan suatu video, silakan diamati, kamu cermati. Video yang kamu tonton, ditulis apa yang terdapat dari video tersebut. Ya. Terus yang kedua itu ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada tahap ini kamu duduk di kelompok masing-masing. Ini nanti Ibu bagikan LKPD-nya, lembar kegiatan peserta didik. Ya. Terus yang ketiga, membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Disinilah nanti kamu membahas ya permasalahan yang ada di LKPD. Bagi yang mengalami kesulitan, silakan tanya ke Ibu ya. Yang keempat, di situ ada nih
mengembangkan dan menyajikan hasil. Setelah kamu temukan jawaban atau permasalahan yang ada di LKPD, kamu presentasikan di depan kelas. Depan kelas. Yang kelima, apa? Menganalisis dan melakukan evaluasi. Setelah kamu presentasi hasilnya seperti apa, nanti bersama-sama kita analisis ya, apa yang kurang ya, kita kasih kesimpulan secara bersama-sama. Udah bisa dipahami? Udah. Ini terus teknik dalam penilaian. Ya, dalam pembelajaran PBL, ya, ini ada teknik penilaian. Yang pertama itu penilaian sikap atau afektif. Sikap ini seperti kerjasama dalam kelompok, ya, seperti apa? Nanti ibu nilai, ya, semangatmu dalam kelompok, antusias, percaya diri kah, itu nanti dinilai. Atau kerjasama seperti apa? Baikkah atau tidak kerjasama, itu ada penilaiannya. Yang kedua, penilaian pengetahuan atau kognitif. Ini hasil dari pretest dan post-test. Ya, post-test nanti setelah kita presentasi, kita kesimpulan pelajaran, maka ada post-test. Jawab lagi soal, dari situlah nilai dari pengetahuan. Terus penilaian keterampilan, ya, psikomotorik. Ini nanti dari penilaian presentasi kelompok di depan. Ini juga ada penilaiannya. Sudah bisa dipahami? Iya. Terus kita lanjutkan pelajaran kita. Kamu catat ya. Isi dari ini ayat terjadi. Menurut berdasarkan video tadi, di situ ada dijelaskan tentang pencemaran tanah, ya, pencemaran air dan pencemaran udara. Ada lagi yang bisa kasih tanggapan? Ada? Fahri, silakan Fahri. Berdasarkan pengamatanmu dari tonton video, apa yang bisa kamu tanggapi? Pak Fahri? Sama-sama Nurul, ya. Si Guntur, ada Guntur? Silakan. Sama juga, ya. Nanti sama. Di situ intinya ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Nah, sekarang silakan duduk di kelompok masing-masing. Duduk di kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah perhatikan? Sudah Ibu bagikan lembar kegiatan peserta didik, ya. Perhatikan bagian halaman depan itu, silakan tulis nama kelompoknya. Nama kelompok. Di situ ada
pembelajaran. Ya, ada tujuan, terus ada permasalahan yang akan kamu atasi. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan bertanya sama ibu ya. Yang pertama di sini ya, video tadi bisa kamu tonton ulang dari HP-mu. Ini pertanyaannya. Terus permasalahan 2 ini ada berupa artikel ya. Ya. Tekan artikel, silakan kamu jawab pertanyaan tersebut ya. Dari kami silakan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 2. Sebelum kami mempresentasikan hasil kelompok kami sudah dicoba memperkenalkan diri. Kenalkan nama saya Raja. Kenalkan nama saya Hidayah. Kenalkan nama saya Hidayah. Kenalkan nama saya Boy Kampus. Kenalkan nama saya Jawabannya ulah tangannya manusia yang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, dampaknya yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Jawabannya kita manusia karena tanah menjadi keras, air menjadi pipa yang mendalam bau yang bersinar, air yang meluap menjadi warna hitam. Dan sekarang udara yang membuat udara tidak lagi air hidup dan dapat menyebabkan gangguan saluran pernapasan. Yang keempat, solusi atau upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jawabannya, manusia harus menjaga kelestarian lingkungan dengan cara membuang sampah di tempat sampah atau mendaur ulang sampah agar sampah dapat dimanfaatkan kembali. Pembahasan 2. 1. Analisis permasalahan dari artikel tersebut. Jawabannya, permasalahannya adalah kabut asap yang disebabkan karena kebakaran hutan dan dapat menyebabkan gangguan saluran pernapasan. 2. Tuliskan dampak dari permasalahan yang telah dianalisis. Berdampak dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dan dapat mengganggu aktivitas interaksi masyarakat di luar dan di kabut yang dapat menyebabkan polusi pada air, tanaman sayuran, buahan, dan makanan yang tidak hidup. 3. Apa solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut? Tidak membuka lahan dengan cara membakar, patroli hutan secara berkala, pemerintah memberi sanksi pada masyarakat. Silakan kalau ada yang bertanya, dua pertanyaan. Baiklah, di sini kami membuka sesi pertanyaan. Silakan bertanya, dua pertanyaan. Kelompok 1. Nanti ada yang ingin tanyakan? Silakan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
tentang pencemaran lingkungan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Meisela, nama saya Sofa Sakina, nama saya Meisela Putri, nama saya baiklah, pertanyaannya akan dibacakan oleh Win. Permasalahan apa yang terjadi pada permasalahan satu? Permasalahan lingkungan yang terjadi adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Penyebab dari permasalahan yang terjadi, penyebab utama yang permasalahan adalah aktivitas industri, penggunaan bahan bakar fosil, dan pola konsumsi yang tidak berkelanjutan. Dampaknya yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut, dampaknya antara lain adalah penurunan kualitas udara, tanah, dan air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim global. Solusi atau upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, lingkungan adalah pengurangan emisi dan gas rumah kaca, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan limbah yang lebih baik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan. Permasalahan 2. 1. Analisis permasalahan dari artikel tersebut. Artikel tersebut menjelaskan tentang kabut asap yang terjadi di Riau yang memburuk dan mulai menyebabkan warga masyarakat mengalami penyakit saluran pernapasan. 2. Tuliskan dampak dari permasalahan yang telah dianalisa. Peningkatan kasus penyakit saluran pernapasan di kalangan masyarakat dan dapat menyebabkan iritasi tenggorokan, hidung, dan mata. Apa solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut? Melakukan upaya-upaya untuk mengurangi polusi udara. Baiklah, kami akan membuka pertanyaan bagi kelompok yang bertanya, silakan. Silakan. Kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan? Guru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apakah penyebab terjadinya kebakaran hutan dan sanksi apa yang pantas atau cocok bagi pelaku kebakaran hutan secara ilegal? Dan adakah undang-undang atau pasal yang dikenakan bagi pelaku pembakaran hutan secara ilegal? Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia seperti kebakaran hutan ilegal, perobohan dalam menggunakan api, atau pelepasan gas buang yang dapat memicu. Sanksi yang pantas bagi pelaku kebakaran hutan ilegal berdasarkan peringatan hukum pidana.
kehidupan. Kalau pencemaran air, apa dampaknya? Apa? Dampaknya bagi kehidupan atau bagi ekosistem yang ada di perairan. Apa dampaknya? Ikan mati, ya. Terus apa lagi? Nah, air sungai jadi ya, bagus. Terus apa lagi ya? Untuk pencemaran air. Kalau pencemaran tanah, wah, dampaknya gimana dampaknya bagi sekeliling kita kalau di situ terdapat tumpukan sampah, ya, berbagai sampah. Itu bisa menimbulkan bau, ya, sehingga mencemar juga pada ya. Terus pencemaran apalagi udara itu yang berasal dari pencemaran dari kebakaran hutan, apalagi bakar sampah, ya, lagi pencemaran udara disebabkan oleh pabrik, ya. Terus permasalahan luar, apa yang dapat kamu ambil? Yaitu adanya peristiwa apa di situ? Kabut asap yang terjadi di ya, kita juga mengalaminya, ya. Terjadi gangguan pada pernapasan, bahkan bisa menyebabkan pernapasan akut, ya. Terus apa upaya yang dapat kita lakukan? Banyak, ya. Kalau pencemaran, ya, khususnya untuk upaya itu harus ada sanksi bagi setiap pelaku, ya, dibuat peraturan. Nah, kalau pencemaran air, ya, kata kelompok 3 tadi, di situ buat dilarang mencemari sungai atau membuang sampah. Juga di tempat misalnya di lingkungan dibuat di situ ada bacaan atau tulisan, ya, ini lingkungan bersih, jadi dilarang membuang sampah. Nah, itu solusinya, yaitu bisa kita dapatkan, ya, sampai kita tidak membuang sampah sembarangan, ya. Jagalah kebersihan lingkungan agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Pencemaran udara juga itu, ya, contoh sederhana aja dari pembakaran sampah, ya. Kalau kebakaran hutan juga, ya, ini contoh yang sederhana yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Kebakaran sampah di samping rumah aja, ya, apabila besar, ya, akan, ya, mengganggu sistem pernapasan kita. Udah bisa dipahami? Bisa, ya. Dan silakan duduk di tempat duduknya masing-masing, kumpulkan LKBG-nya. Lihat, ya, betul-betul LKBG-nya. Nah, ini saya bagikan lembar jawaban, ada lembar refleksi. Untuk soal nanti guru kirimkan ke kamu menjawab pertanyaan ini. Akan bagi nama